Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ani Madiani dari kelompok 12 jurusan Teknik Industri kelas C7 akan mempresentasikan mata kuliah Pancasila dengan materi globalisasi, modernisasi, dan westernisasi. Baik, langsung saja saya jelaskan pengertian dari globalisasi. Globalisasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu global yang berarti universal, sedangkan lisation yang berarti proses. Maka, secara istilah, globalisasi adalah sebuah proses penyebaran melalui unsur-unsur baru yang mendunia, baik yang menyangkut informasi, gaya hidup, pemikiran, dan teknologi. Sedangkan secara luas, globalisasi dapat diartikan bahwa masyarakat yang hidup dalam era ini, kehidupan mereka sangat ditentukan oleh proses-proses global. Selanjutnya, proses terjadinya globalisasi meliputi yaitu perdagangan internasional, penyebaran agama, perkembangan industri dan teknologi, serta yang terakhir ada perkembangan pasar bebas. Perkembangan pasar bebas ini terbukti dengan adanya media sosial yang menjadi jual beli antar negara dan jarak. Kemudian dengan adanya aplikasi e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia yang bisa kita manfaatkan untuk berbelanja online. Kemudian ada penyebab utama globalisasi, meliputi yaitu perkembangan teknologi informasi komunikasi, perkembangan sistem transportasi, majunya bisnis ekonomi, kerjasama ekonomi internasional, konflik antar negara berkurang, serta sumber daya alam yang berkurang. Selanjutnya ada contoh dari globalisasi. Contoh dari globalisasi yaitu mudahnya mendapatkan barang dengan kualitas bagus dan murah, luasnya kesempatan dan lahan pekerjaan, perkembangan teknologi yang mensejahterakan masyarakat dunia, perdagangan internasional berjalan secara lancar, peluang bisnis dan kemudahan pada bidang pendidikan, politik, pertahanan, dan keamanan terbuka sangat lebar. Produk asing banyak yang beredar di Indonesia, teknologi baru bisa diakses oleh semua orang, masuknya ideologi-ideologi asing, serta yang terakhir ada jual beli online terus berkembang. Selanjutnya, ada dampak dari globalisasi. Dampak dari globalisasi terdiri dari dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yaitu dapat memperoleh kebutuhan hidup yang lebih bervariasi dan murah, pembangunan infrastruktur dan suprastruktur yang semakin pesat, wawasan menjadi lebih luas, hubungan antar negara di sektor ekonomi semakin meningkat, berbagai informasi bermanfaat bisa didapat dengan cepat karena sudah terhubung dengan jaringan data pusat, serta yang terakhir ada kualitas produksi meningkat agar bisa bersaing di pasar internasional. Kemudian ada dampak negatif dari globalisasi yaitu meliputi pembangunan tidak merata antara daerah maju dengan daerah terpencil, budaya luhur, bangsa memudar, bahkan hilang akibat pengaruh masuknya budaya asing, masuknya paham-paham yang tidak sesuai dengan ideologi negara, sehingga membuat hubungan antar masyarakat terganggu, tindak kriminalitas meningkat dan lebih beragam. Kemudian yang terakhir ada lingkungan dan sumber daya alam terganggu, kualitasnya akibat industri yang berkembang pesat dan eksplorasi tanpa terkendali. Selanjutnya, ada modernisasi. Modernisasi berasal dari bahasa Latin. Modernus, modo, berarti cara serta ermus yang menunjukkan pada periode waktu di masa kini. Modernisasi merupakan proses perubahan dari suatu hal belum maju berubah ke arah yang lebih maju. Modernisasi dapat dikatakan pula sebagai proses transformasi menuju kemajuan atau peningkatan dalam berbagai aspek kehidupan yang ada di masyarakat. Ciri-ciri dari modernisasi yaitu meliputi masyarakat dapat bersikap secara heterogen. Maksud dari secara heterogen di sini dapat membentuk kesatuan serta persatuan dalam proses pembangunan, berhubungan erat dengan kaitannya masyarakat multikultural, yaitu masyarakat yang terdiri dari etnis serta suku berbeda dalam satu budaya.
Kemudian ada mobilitas dalam masyarakat yang cukup tinggi. Maksud dari mobilitas masyarakat yang cukup tinggi ini, terjadinya perpindahan penduduk yang sangat tinggi dari desa ke kota untuk mencari lapangan pekerjaan. Kemudian ada tindakan masyarakat dalam lingkungan terjadinya modernisasi bersifat rasional. Masyarakat tidak memiliki ikatan terhadap adat. Kemudian yang terakhir ada memiliki tingkat organisasi tertinggi, terutama dalam disiplin pada diri sendiri. Selanjutnya, ada model selanjutnya, gejala modernisasi. Gejala modernisasi tersendiri meliputi 4, yaitu bidang politik, bidang budaya, bidang ekonomi, dan bidang sosial. Dari bidang budaya tersebut, budaya tradisional tergeser oleh masuknya pengaruh budaya luar, serta terjadinya akulturasi antar dua budaya yang berbeda. Kemudian pada bidang politik, munculnya negara baru yang telah merdeka, kemudian tumbuhnya negara demokrasi, serta lahirnya lembaga politik. Sistem demokrasi melalui pemilu secara langsung serta rahasia yang melibatkan masyarakat. Selanjutnya pada bidang ekonomi, semakin kompleksnya kebutuhan masyarakat sehingga sektor industri dibangun dalam skala besar untuk memproduksi permintaan konsumen. Serta yang terakhir ada bidang sosial, yaitu terbentuknya kelompok baru dalam masyarakat seperti kelompok buruh, kaum intelektual, serta kaum ekonomi antara kaum ekonomi bawah dan kaum ekonomi atas. Baik, di sini ada contoh dari modernisasi. Contoh dari modernisasi terdiri atas 4, yaitu contoh di bidang budaya, meliputi perilaku, bahasa, dan gaya hidup. Perilaku pada zaman anak sekarang cenderung lebih sering ke barat-baratan, lebih senang ke barat-baratan mengikuti gaya hidup mereka. Kemudian ada bahasa. Masyarakat kini dapat berbahasa Indonesia secara fasih, bahkan banyak yang menguasai bahasa asing. Dan yang terakhir ada gaya hidup. Dahulu masyarakat tidak memilih dalam hal busana, makanan, atau yang lainnya. Kini masyarakat cenderung lebih memilih makanan untuk memperhatikan kesehatannya. Kemudian selanjutnya ada contoh modernisasi dari contoh di bidang ekonomi. Berkembangnya industri-industri di lingkungan masyarakat sehingga dapat memperluas lapangan pekerjaan. Begitu juga dengan perubahan sifat masyarakat. Selain itu, perkembangan dalam bidang teknologi juga mempengaruhi bidang ekonomi seperti pabrik yang memproduksi barang kini lebih banyak menggunakan mesin, sehingga tenaga manusia nantinya akan hilang secara tiba-tiba karena tergantinya oleh mesin yang otomatis. Serta contoh yang ketiga dari modernisasi, yaitu contoh di bidang politik, dapat dilihat melalui pengaruh hubungan antar negara yang tumbuh dan berkembang dalam skala internasional dan global. Seperti halnya sistem belajar lebih efektif dan efisien antar murid dan guru, seperti contohnya kelas online yang diterapkan pada sistem pembelajaran saat ini pada masa era pandemi COVID-19. Serta komunikasi pekerjaan, kita ambil contoh ojek online, video call untuk mengefisiensi waktu ketika adanya WFH kemarin yang terjadi karena adanya pandemi seperti ini. Kemudian contoh yang terakhir dari modernisasi yaitu contoh di bidang sosial, kemudahan membaca berita dan mengakses informasi, pertumbuhan pada bidang transformasi dan proses distribusi merupakan salah satu contoh modernisasi di bidang sosial. Kemudian selanjutnya ada dampak dari modernisasi. Dampak modernisasi tersendiri meliputi dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif modernisasi yaitu terjadinya perubahan pada tata nilai serta sikap, perubahan pada masyarakat,
pola pikir irasional menjadi rasional. Terjadinya perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan teknologi komunikasi meningkatkan efektivitas dan efisiensi pada pekerja yang dapat memberikan dampak pada proses produksi sehingga dapat meningkatkan perekonomian suatu negara sangat meningkat. Masyarakat akan memiliki sikap terbuka terhadap perubahan maupun keinginan untuk selalu berinovasi dan mencapai kesejahteraan yang dicita-citakan. Kemudian ada dampak dari modernisasi negatif. Dampak modernisasi negatif meliputi mengakibatkan terjadinya kesenjangan sosial dapat dilihat dari pengangguran, pedagang kaki lima. Kemudian terjadinya pergeseran nilai-nilai pada kebudayaan lokal, hilangnya adat istiadat dan kebudayaan terdahulu, menimbulkan terjadinya westernisasi baik dari gaya hidup maupun cara pandang seseorang, meningkatnya kriminalitas serta terjadinya kesenjangan ekonomi yang dapat dilihat dari masyarakat miskin dan kaya. Selanjutnya ada westernisasi. Pengertian dari westernisasi. Westernisasi berasal dari bahasa Inggris. West berarti barat. Westernisasi adalah sebuah proses di mana pola kehidupan masyarakat meniru gaya budaya barat seperti gaya berpakaian, tingkah laku, serta kebudayaan. Westernisasi terjadi pada masa kolonialisme dan imperialisme di Indonesia dan dunia Islam pada abad ke-19. Ciri-ciri westernisasi. Ciri-ciri westernisasi meliputi gaya hidup bebas, jauh dari norma dan budaya setempat, gaya hidup konsumtif atau boros, senang melakukan hal bersifat seremonial seperti pesta, minum minuman keras, mengunjungi diskotik, serta banyak terjadi kawin kontrak tanpa ikatan yang sah. Selanjutnya ada faktor dari westernisasi. Faktor westernisasi tersendiri meliputi masyarakat yang bersifat konsumtif terhadap produk luar negeri, pengaruh perkembangan teknologi, masuknya karya-karya yang mengandung kebarat-baratan, serta kurangnya masyarakat terhadap westernisasi. Contoh dari westernisasi meliputi mulai lunturnya budaya lokal, pergaulan remaja semakin bebas, cara berpakaian meniru budaya barat, gaya hidup serta mewah dan berlebihan, penggunaan bahasa Inggris yang tidak tepat. Kemudian ada dampak dari westernisasi, memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu memberi inspirasi bagi kita agar tidak tertinggal informasi tentang kecanggihan teknologi, menggunakan sebagai motivasi hidup untuk jauh lebih baik dan maju, serta memberi semangat bagi kita untuk memperkenalkan dengan negara asing bahwa kebudayaan Indonesia yang beragam mampu bersaing dengan kebudayaan mereka. Selanjutnya ada dampak negatif dari westernisasi, yaitu akan merubah perilaku seseorang. Cara berpakaian remaja terkena dampaknya akan menyesuaikan dengan kebudayaan yang ia pelajari. Adanya teknologi yang canggih menyebabkan hidup seseorang cenderung ke arah hedonisme dan arogan. Kemudian yang terakhir adanya teknologi yang dirasa lebih berguna yang mengesampingkan tenaga manusia. Lalu bagaimana solusi untuk penyelesaian westernisasi tersebut? Di sini saya akan menjelaskan untuk solusi penyelesaian westernisasi, yaitu meliputi mencintai budaya asli Indonesia, pengenalan Pancasila sejak dini, memberikan pemahaman nasionalisme, memilih gaya hidup atau budaya baru, serta memberikan pembekalan keimanan agar tidak terpengaruh oleh budaya barat. Sekian presentasi dari saya mengenai globalisasi, modernisasi, dan westernisasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.